Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Nah, nomor 2 ini kan tingkat keanekaragaman ya. Tingkat keanekaragaman itu hanya ada gen, kemudian spesies, dan ekosistem. Jadi kalau ada yang kromosom, populasi ini udah langsung disilang aja. Eliminasi jawaban langsung. Jadi tingkat keanekaragaman itu hanya tiga tingkat ya. Nah, yang tingkat yang paling rendah itu adalah tingkat gen. Gen itu disebabkan oleh genotipnya sehingga variasinya itu terlihat apa ya? Terlihat mirip banget, gitu ya. Terlihat mirip banget, ya. Jadi ini eh, paling dasar gen. Jadi adanya variasi gen ya dalam spesies, ya. Contohnya ada manusia yang berambut lurus, manusia yang kulitnya putih, ada manusia kulitnya hitam. Kemudian ada manusia yang berambut keriting. Nah, itu keanekaragaman gen karena dia dalam satu spesies. Ya, tahu ya maksudnya ya. Ada mangga, mangga mana lagi, mangga golek, ya mangga harum manis. Ya, dia masih satu spesies mangga. Nah, seperti itu. Tapi perlu hati-hati kalau ada jeruk. Nah, jeruk itu belum tentu satu spesies. Biasanya disebutkan begini, ada jeruk Bali, jeruk purut, jeruk apa ya, keprok gitu ya. Itu beda spesies. Jeruk Bali lihat ukuran strukturnya ya. Jeruk Bali itu ukurannya gede banget. Nah, sedangkan jeruk purut itu kecil ya. Ya jadi beda-beda. Nah, jadi kalian juga harus melihat strukturnya itu mirip enggak, dan untuk menyatakan bahwa dia masuk keanekaragaman gen itu syaratnya adalah dia bisa dikawinkan, bisa kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Ya, tahu maksudnya fertil ya? Jadi anaknya itu bisa menghasilkan anak lagi, jadi beranak cucu. Nah, itu masuk keanekaragaman gen. Kalau spesies, kalau spesies ini udah pasti beda ya. Contohnya, tadi jeruk Bali dengan jeruk keprok. Itu spesiesnya udah beda, berarti itu keanekaragaman spesies. Kemudian, jeruk dengan mangga, dengan jeruk, kemudian ada mangga, kemudian ada salak, ya. Nah, ini udah beda spesies, ya. Kemudian kalau hewan ya, misalnya ada burung. Nah, ada burung apa itu? Burung gereja dengan burung merpati, kemudian burung elang, ya. Nah, ini beda spesies, makanya dia keanekaragaman spesies. Nah, kalau yang ekosistem yang seperti apa? Ekosistem itu menyatakan tempat atau hubungan antara faktor biotik dengan abiotik. Nah, ini biasanya adalah menjelaskan suatu populasi burung di sawah dan suatu populasi, berarti penekanannya di sawah, kemudian ikan di lautan, laut, ya, di hutan. Nah, ini keanekaragaman ekosistem, ya. Ini tingkat keanekaragaman itu mudah karena cuma 3 ya. Cuman kadang itu kalian salah gitu ya. Maksudnya bingung, ini maksudnya apa ya? Ya. Nah, kalau ini kan kelapa gading, kelapa hijau, kelapa hibrida itu kalau kamu lihat itu kan strukturnya memang kelapa ya, strukturnya sama. Jadi dia memang bisa dikawinkan. Ya. Lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu tentang metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu harus ada judul, kemudian sampai kesimpulan. Tahapannya sudah saya jelaskan ya waktu itu, ada judul, merumuskan masalah, latar belakang dulu, rumusan masalah,
kemudian hipotesis, cara kerja. Nah, nanti juga kasusnya kan seperti ini, biasanya dikasih judul atau enggak kamu suruh menentukan judul, itu bisa saja ya. Nah, judul yang baik itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya itu adalah cahaya matahari. Nah, ini adalah variabel bebas. Sedangkan kecepatan pertumbuhan kecambah ini adalah variabel terikat, ya. Lalu kalian disuruh merumuskan masalah. Ciri khas dari rumusan masalah adalah tanda tanya, ya. Karena pertanyaan. Nah, pertanyaan bagaimana sih yang baik yang untuk tepat dijadikan rumusan masalah suatu penelitian. Langsung saja kamu lihat ini variabel bebas dan variabel terikatnya. Ya, jadi rumusan masalah itu menjelaskan adanya unsur variabel bebasnya ini. Nah, ini yang jawabannya kan C ya. Kemudian terhadap apa sih? Ya, ternyata terhadap pertumbuhan kecambah. Apa? Di sini ada kata mempengaruhi. Nah, ini di sini judulnya kan pengaruh. Nah, di sini. Jadi kata kuncinya di sini. Langsung saja. Memang bisa ya, banyak sekali ini kalau kamu buat penelitian kan 5 apa itu pertanyaan 5W 1M gitu ya. Apa itu? 1H ya. 5W 1H. Nah, itu banyak sekali, tapi kalau untuk suatu penelitian yang baik itu cukup ambil satu saja yang mencerminkan ini penggambaran judul penelitian. Kenapa yang D, E, A, B itu salah? Karena rumusan pertanyaannya nggak pas gitu ya. Kan di sini yang diminta adalah yang tepat ya. Maka harus cari yang sesuai. Nah, yang diminta di sini kan adalah pengaruh. Nah, maka ya cukup aja. Kan di sini pengaruh intensitas cahaya ya. Ya pertanyaannya apakah mempengaruhi ya intensitas cahaya itu terhadap pertumbuhan kecambah? Itulah yang paling tepat. Pertanyaan yang lain itu sebenarnya bisa tapi nggak tepat, nggak begitu pas gitu ya dengan yang judul seperti ini. Ya, ini nomor 3. Nanti kalau kamu, nah selain menentukan judul ya atau menentukan rumusan masalah, bisa saja kamu disuruh menentukan hipotesis. Nah, hipotesis ini yang B nih. Ini hipotesis. Ini contoh kalimat hipotesis. Ya, ini hipotesis positif. Ya, jadi eh, intensitas cahaya matahari mempercepat pertumbuhan kecambah, atau lebih tepatnya ini bukan mempercepat tapi mempengaruhi, atau ada pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah. Nah, itu hipotesis yang bagus ya. Tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah. Nah, itu juga hipotesis yang bagus ya. Nah, lalu kesimpulannya ini juga yang B ini juga bisa dijadikan kesimpulan. Kesimpulannya cahaya matahari mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kecambah. Nah, udah begitu aja. Seperti itu ya. Jadi untuk penelitian itu cukup melihat dari judul ya, cukup melihat dari judul itu udah gampang. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Saya akan clear dulu ini. Bentar. Saya lanjut ke ini nomor 4. Nah, sekarang untuk yang nomor 4 ini kita lihat
Kalian kan disuruh menentukan tingkatan takson ini kalau nggak salah, ya. Nah, tingkatan takson yang di tumbuhan itu biasanya hanya sampai tingkat kelas dan divisi. Kalau untuk ordo, untuk spesies itu agak sulit ya, agak sulit untuk menghafalkan nama-nama spesies, maka jarang dipakai, ya. Nah, kalau seperti ini kan kamu harus mencermati, harus punya bayangan gambar padi itu kayak apa, jambu air. Tentunya juga tanaman-tanaman ini pasti yang sudah sering muncul ya. Tidak mungkin kamu dikasih tanaman temulawak gitu ya. Loh, temulawak tanamannya kayak apa ya? Saya sendiri kalau nggak belajar juga bingung gitu ya. Tapi kalau tanaman padi harusnya ya seumuran kalian itu pernah lihat tanaman padi. Jambu air, anggrek apalagi, jahe, kacang tanah, kembang sepatu ini juga sering muncul. Nah, kalau yang masuk apa? Ini kelompok yang monokotil, kamu harus lihat ciri-cirinya. Tanaman padi itu kalau tanaman padi itu kan ada bulir-bulirnya ya, dan bijinya yang kamu makan itu kan tunggal gitu ya, nggak bisa dibelah. Berarti itu adalah monokotil, monokotiledon. Ya, berarti kamu harus tahu cirinya ya. Ciri-cirinya apa? Misalnya dari batangnya lurus, batang. Kemudian bayangin tulang daunnya, ya, tulang daunnya melengkung. Kemudian apa lagi? Tidak punya kambium, ya. Kemudian tidak bercabang, ya. Jadi kamu harus tahu nih, ya, satu kotiledon. Nah, kita lihat nih, padi udah oke, ya. Nah, jambu air, kamu lihat pohon jambu air kan? Kemudian pernah lihat jambunya kan? Pernah lihat bijinya kan? Ya. Nah, jambu air itu kan pohonnya bercabang-cabang, ya, dan memiliki kambium. Kemudian akarnya akar apa? Tunggang. Nah, kalau padi kan akarnya serabut. Anggrek akarnya serabut. Berarti ini masuk monokotil, ya. Jahe. Jahe itu juga akarnya serabut, ya. Kemudian kalau kalian lihat eh, daun jahe itu kan panjang begini ya. Ya, melengkung. Nah, daun jahe itu melengkung, ya. Nah, kalau kacang tanah akarnya tunggang. Jadi memiliki akar pokok. Nah, seperti ini baru cabang-cabang begini. Nah, kacang tanah, kamu lihat kan kacang tanah kalau kamu makan kacang tanah, itu kan bijinya itu bisa dibelah dua kan? Berarti itu ada di kotil. Ya, dari salah satu cirinya aja. Kembang sepatu kamu lihat batangnya. Batang kembang sepatu itu bercabang-cabang, ya. Bercabang-cabang dan berkayu serta lihat daunnya ya. Daunnya itu daunnya menyirip ya, bukan melengkung kayak gini, daunnya bukan kayak kempang panjang-panjang ya. Jadi berarti sisanya ini adalah tumbuhan dikotil ya. Oke, ini udah sampai kelas eh monokotil dan dikotil ya. Nah, selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini daur hidup nih. Kan udah dikasih tahu ya. Ada istilah-istilah antheridium, archegonium gitu ya. Nah, ini menggunakan gambar. Gambar tumbuhan lumut itu kan seperti ini. Bryophyta. Berarti ini kan ada kotak sporanya ya. Ya. Nah, ketika spora menyebar, ini kan spora ya. Spora, dia akan berubah jadi apa? Ya, protalium atau protonema? Ya, protonema kan. Lalu ada bagian setelah itu menjadi tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut.
Setelah itu tumbuhan lumut. Nah, setelah tumbuhan lumut itu dia menghasilkan apa? Antheridium dan archegonium, ya. Nah, setelah itu menghasilkan apa? Antheridium itu adalah sperma. Kemudian ini sel telur. Lalu menghasilkan zigot, gitu kan? Ya, jadi gambarnya di udah kelihatan gitu ya. Oke. Ntar. Nih, ya. Jadi menghasilkan X dan Y, ya. Jadi kan ini kan yang betina, berarti ini adalah archegonium. Ya, jadi tumbuhan lumut itu kan ini secara seksual ya. Dari zigot nanti muncul sporogonium, ya, menghasilkan spora lagi, ya, lalu ke atas lagi menghasilkan spora. Jadi pada intinya di sini kalian harus paham. Nah, ini tumbuhan lumut udah keluar tahun lalu, bisa jadi besok tumbuhan paku. Ya, untuk tumbuhan paku kan beda ya. Ada protonema kalau di tumbuhan lumut, kalau tumbuhan paku itu protalium. Protalium itu yang langsung menghasilkan antheridium dan archegonium. Ya, jadi harus dipelajari ya. Jadi itu beda antara Bryophyta dan Pteridophyta. Kalau tumbuhan biji itu agak jarang ya ditanyakan. Ini yang singkat gitu ya. Nah, mungkinan kalau yang tahun lalu ini aja yang keluar lumut, nah besok bisa jadi yang tumbuhan paku atau mungkin malah sama ya. Kalau sama lebih untung. Oke, ya lanjut. Nomor 6. Nah, ini pada tingkat divisi. Pada tingkat divisi itu kita lihat ini disajikan sekarang ciri-cirinya. Tracheophyta itu tumbuhan yang memiliki tracheit atau pembuluh angkut. Ya, ada silim, ada floem gitu ya, trachea. Nah, di sini udah dikasih bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, berarti ini bijinya adalah telanjang. Ya, kalau berkormus itu apa? Memiliki akar batang daun sejati. Ya, kemudian ini sorry, ya akar daun sejati tapi masih tingkat sederhana ya. Kan ada bertalus sama berkormus gitu ya. Kemudian eh, bakal bijinya tersusun dari strobilus. Nah, ini strobilus itu strobila itu yang alat bunga bunga dari tumbuhan gimnos. Ini ya berbentuk kayak di tanaman pinus gitu ya. Organ reproduksinya berupa bunga ini bukan ya. Jadi namanya strobilus bukan bunga ya. Bunga itu untuk angiospermae. Ya, jadi ciri khas dari tumbuhan angiospermae dan gymnospermae ini ciri-cirinya kamu harus tahu, kemudian ciri-ciri ini juga harus tahu ya supaya nanti kalau ditanya yang angios yang mana, kemudian yang gimnos gimana, ini kan pembuahannya juga tunggal. Kalau angiospermae pembuahannya ganda, nah seperti itu. Ya, ini kalau nggak salah di PowerPoint juga udah ada ya. Jadi jawabannya nomor 1 dan 3. Ini udah ciri khas sih ya, berbiji telanjang. Jadi ini udah masuk, udah masuk. Jadi kalau ada nomor 2 itu enggak. Kormus itu untuk ini yang tumbuhan paku ya, masuk tumbuhan bukan biji. Istilah di bawah ya, talus, kormus itu. Kemudian ini eh, 4 itu udah pasti enggak ya, nomor 4 apalagi ada nomor 2 dan 3 nomor 2 dan 4 ini apalagi ya, bukan. Oke. Jadi ini kalau yang nomor 6 itu bedanya nomor yang tadi kelas itu dia lebih kepada tingkat divisi. Jadi ini menjelaskan klasifikasi makhluk hidup pada tingkat divisi pada tumbuhan ya. Nah, khususnya ini tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, lanjut.
Nomor 7. Nah, ini daur hidup nih. Daur hidup ini penting banget nih. Nah, kebetulan ini yang masuk adalah daur hidup eh bukan daur hidup, daur biogeokimia, daur nitrogen ya. Kita tahu ini pasti ya saya sih berharap nanti yang keluar ini. Daur biogeokimia itu kan ada 5 macam kalau nggak salah. Ada karbon, ada nitrogen, ada air, kemudian ada fosfor, ada sulfur. Nah, yang favorit memang seperti ini. Kenapa? Karena di sini ini kan nitrogen itu bebas di udara ya, tapi dia nggak bisa langsung dipakai oleh makhluk hidup. Kenapa dia nggak langsung ke tumbuhan? Kenapa dia nggak langsung hewan? Nggak bisa, tapi dia harus butuh bakteri ini. Ini bakteri yang bisa memfiksasi. Fiksasi itu mengikat ya. Mengikat nitrogen bebas di udara. Ya, contohnya adalah Rhizobium leguminosarum. Ya, ini bakteri yang ada di bintil-bintil akar tanaman kacang-kacangan atau bakteri lainnya juga banyak ya. Contoh bakteri yang lain Rhizobium juga yang bebas gitu ya. Dia bisa mengikat nitrogen bebas lalu dia akan mengubah ya menjadi amonia ya melalui peristiwa amonifikasi menjadi nitrit. Kemudian ini kalau di sini nitrat ya. Nomor 2 ini. Nah, nitrat ini baru bisa dipakai oleh siapa? Oleh tumbuhan. Lalu hewan ini bisa memperoleh nitrogen dari mana? Nggak bisa langsung dari udara ya. Kamu nggak bisa tuh menghirup nitrogen. Tapi kamu harus mendapat nitrogen itu dari tanaman, dari yang kamu makan, ya, dalam bentuk protein. Ya, N kan unsur utama untuk menyusun protein ya. Oke, jadi ketika makan kita mendapatkan nitrogen. Tapi kalau tanaman itu dalam bentuk nitrat. Nah, kalau nitrat ini nggak digunakan atau sisa, dia kembalikan ke udara. Nah, ini denitrifikasi namanya. Denitrifikasi. Nah, proses ini adalah prosesnya adalah nitrifikasi. Terdiri dari dua, nitritasi, nitritasi, dan nitratasi. Kalau nitritasi itu mengubah amonium menjadi nitrit. Nah, makanya yang B ini adalah bakteri nitrit. Nitrifikasi itu oleh Nitrosomonas, Somonas, dan Nitrosococcus. Sedangkan nitratasi itu adalah bakterinya adalah Nitrobacter. Nah, ini mengubah nitrit, ini nitrit menjadi nitrat. Ini bakteri ya, bakteri nitrit. Oke. Jadi seperti itu. Proses yang terjadi A dan B ya. Nah, makanya ini kan fiksasi benar ya dan nitritasi. Ya, jadi pengubahan amonium menjadi nitrit. Nitrit menjadi nitrat itu nitratasi. Lalu amonium menjadi nitrat itu nitrifikasi. Jadi dua-duanya. Oke, jadi nanti saya minta tolong ini lebih dicermati lagi proses-proses yang terjadi ya untuk siklus nitrogen karena feeling saya ini yang keluar nih. Ya, silahkan dicermati. Baik, saya lanjutkan.
Baik, saya lanjutkan ya untuk yang nomor 8. Nomor 8 ini kasus pencemaran lingkungan ya. Kasus pencemaran lingkungan itu paling mudah ya. Yang paling sering muncul itu biasanya kasus pencemaran di CO2. CO2 itu nanti akibatnya global warming ya. Global warming atau efek rumah kaca atau pemanasan global. Kalau CFC itu kan eh, ozon ya, penipisan lapisan ozon ya. Nah, seperti itu. Kalau sulfur ini hujan asam. Nah, seperti ini. Ini kata kuncinya ya. Jadi pembakaran bahan bakar fosil untuk kepentingan menyebabkan dampak yang ditimbulkan. Nih, dampak yang ditimbulkan dan cara penanggulangan yang tepat akibat pembakaran bahan fosil yang meningkat adalah ya, dampaknya pemanasan global. Pemanasan global itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Harusnya sinar UV yang masuk ke bumi itu dipantulkan kembali gitu ya. Ini kan ada sinar matahari gitu ya, dipantulkan lagi di bumi. Tapi karena dia dihalangi oleh CO2, maka dia kembali lagi ya. Pantulan panasnya kembali lagi karena dihalangi oleh CO2. Akibatnya apa? Kita seperti dikurung di dalam rumah kaca. Di rumah kaca itu anget atau panas ya. Jadi panas karena pantulan sinarnya nggak bisa dikeluarkan lagi. Maka greenhouse itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mengatur suhu, kemudian sinar yang masuk ke dalam tanaman tersebut itu stabil ya, ada di situ gitu ya. Ini greenhouse biasanya diletakkan di daerah-daerah yang dingin gitu ya. Seperti itu. Jadi dia kondisinya stabil ya, maka tanaman bisa dimasukkan di situ. Ini untuk tanaman-tanaman khusus yang bisa dimasukkan ke greenhouse. Oke, jadi kalau ada pembakaran fosil itu biasanya CO2, kemudian CO gitu ya. Kalau CO lebih ke dampaknya adalah sistem pernafasan manusia ya. Kalau CO2 lebih ke tadi keseluruhan. Nah, lalu cara penanggulangan yang tepat adalah rebuisasi. Kenapa rebuisasi? Di sini kan rebuisasi itu menghasilkan tanaman atau penghijauan lah istilahnya. Tanaman itu nanti akan mengikat ini ya, untuk apa? Untuk fotosintesis ya. Kalau lapisan ozon udah bukan ya. Karena kan lapisan ozon pakai ini ya. Kematian tumbuhan itu agak agak kurang tepat ya, karena tumbuhan sebenarnya kan dia memanfaatkan ini ya. Kemudian efek rumah kaca iya ya, tapi bukan caranya kamu mengurangi penggunaan kaca, ini salah ya, bukan begini maksudnya efek rumah kaca. Hujan asam udah salah karena hujan asam tadi apa? Sulfur. Oke ya. Jadi nomor 8 seperti itu. Oke. Nah, nomor 10 nomor 9 ini kan udah ya. Jadi ciri-ciri dari makhluk hidup itu kalau dari tingkat kelas kan ada kelas Pisces, kemudian reptilia. Nah, kalau untuk yang ini kamu pelajari ciri khususnya, ciri khusus. Ya, ciri khusus dari kehewan mamalia ini adalah kelenjar susu, ya. Nih, dan kulit berambut. Ya, nggak ada bulunya, nggak ada bulunya. Kalau bulu masuk ke Aves. Oke. Nah, nomor 10 ini daur hidup cacing pita. Nah, cacing pita ini harus dihafalin sih ya. Cacing pita, kemudian cacing hati. Ya, itu yang paling sering. Nah, siapa tahu besok yang keluar cacing hati. Ya. Oke. Hafalin itu ya, cacing hati itu ciri khasnya karena dia ada di siput ya. Ada di siput. Kemudian yang nomor 11 ini juga tentang kerusakan lingkungan ya. Kerusakan lingkungan biasanya ditampilkan gambar lalu kamu disuruh bagaimana sih cara mengatasinya itu ya. Ini cari yang paling baik aja ya. Oke. Ya, waktunya hanya cukup untuk menjelaskan yang kelas 10, tapi saya yakin kelas 12 nanti kamu lebih
apa ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.